Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Rencana pemberian amnesti kepada warga binaan di bawah usia 35 tahun dengan syarat ikut latihan komponen cadangan menuai pro dan kontra. Mengapa hal ini jadi salah satu syarat? Kita akan ulas saat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Hari kelima pasca kebakaran TPA Jatiwaringin, petugas mulai menerapkan metode water injection atau penyuntikan air bertekanan tinggi untuk memadamkan api dari dalam tumpukan sampah. Tinggi gunungan sampah yang mencapai 30 meter dan minimnya air bersih jadi kendala proses pemadaman. Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan surat edaran bagi para kepala daerah untuk mengantisipasi kebakaran tempat pembuangan akhir saat musim kemarau melanda. Surat edaran ini dibuat setelah terbakarnya 15 hektar lahan TPA Jatiwaringin. Keinformasi lainnya, keluarga almarhumah Dr. Ical melaporkan kasus dugaan intimidasi ke Polda Nusa Tenggara Timur pada Jumat siang. Sementara itu hasil investigasi Kementerian Kesehatan ditemukan adanya dugaan kekerasan verbal. Kemenkes juga menegaskan penanganan pasien sudah sesuai prosedur. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan penyebab kematian pilot PT Associated Mission Aviation atau AMA Kapten Nicholas F. Gosselin dipastikan tewas akibat luka tembak pada bagian wajah. Selain itu polisi juga mengidentifikasi pelaku penembakan merupakan kelompok bersenjata baru pimpinan M. Mbalingga. Informasi lainnya, miris seekor tapir yang sempat viral di media sosial karena berkeliaran di jalan lintas timur Sumatera, Lampung, dibunuh oleh sekelompok warga. Dan pasca viral serta mendapat hujatan warganet, polisi pun langsung menangkap 4 pelaku. Musisi Leilani Hermiasi alias Frau dan beberapa musisi perempuan yang lain terlihat larut bersama aksi Suara Ibu Yogyakarta bertajuk Liburan Tetap Melawan pada Jumat sore di kawasan Bundaran UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan pihak swasta sebagai tersangka kasus suap fee proyek di lingkungan Kabupaten Langkat pada tahun 2025-2026. 55 keping platinum dan uang senilai 1,22 miliar rupiah diamankan saat OTT kasus ini. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan memberikan amnesti kepada warga binaan pemasyarakatan yang berusia di bawah 35 tahun pada Agustus mendatang. Tapi pemberian amnesti ini mensyaratkan para penerimanya mengikuti program komponen cadangan atau Komcat. Narapidana penerima amnesti diusulkan ikut pelatihan komponen cadangan. Mengapa harus dijadikan syarat penerima amnesti? Apa fungsi dan juga kaitannya kepada pendisiplinan para narapidana ini? Kita akan bahas malam hari ini dengan dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum. Dan guna membantu masyarakat yang ingin membuat paspor namun terkendala kesibukan dan tidak memiliki waktu luang di hari kerja. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Bogor meluncurkan inovasi layanan baru yang disebut Medisa atau melayani di hari Sabtu. Beralih informasi lainnya, Kantor Staf Presiden mendorong percepatan pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas atau CNG Mother Station di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Jakarta X Beauty 2026 memasuki hari ketiga pada Sabtu 4 Juli 2026. Di akhir pekan, para beauty enthusiast tak mau kelewatan berbagai promo dan juga keseruan yang ditawarkan di event kecantikan terbesar ini. Masing-masing tenan juga berlomba menawarkan ragam aktiviti menarik yang dapat diikuti pengunjung selama acara. Pada Sabtu pagi, Jakarta Creative Festival kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta. Ajang selama 2 hari ini menampilkan pameran ratusan UMKM di seluruh Jakarta. Bandara Adi Sucipto melayani rute penerbangan Jogja-Banjarmasin, Jogja perdana mulai Rabu 1 Juli 2026. Ini adalah rute komersial pertama dengan tujuan luar Pulau Jawa yang dilayani oleh Bandara Adi Sucipto. Selanjutnya isi masa libur sekolah di akhir pekan di Boyolali, Jawa Tengah. Ini ada rumah kreatif yang menawarkan kegiatan mengasah seni anak. Di antaranya melukis tote bag serta membuat ekoprint dari aneka daun. Dan di lokasi lainnya di Lembang, Jawa Barat ada juga spot wisata bergaya pecinan Malaysia yang jadi tempat akhir pekan favorit baru. Pengunjung di sini bisa berfoto dengan dekorasi unik hingga kuliner khas.
Kecelakaan maut menimpa rombongan biksu di Thailand. 10 orang tewas setelah ditabrak truk yang dikemudikan bocah berusia 11 tahun. Di lokasi lainnya, asap kebakaran hutan menyelimuti jalan tol di Prancis Selatan. Arus lalu lintas pun terpaksa ditutup sementara.